tahun 2010 tentang pedoman penyusunan buku profil perkembangan kependudukan. Jadi setiap kegiatan tentu juga ada yang namanya payung hukum sebagai bukti legal formal sebuah kegiatan. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan secara garis besar atau istilahnya pengertian secara umum terkait dengan kependudukan. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga perlu, ini sangat penting karena bagaimanapun suatu kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sangat berdampak terhadap keberhasilan pembangunan itu akan mempengaruhi penduduknya terkait dengan mobilitas penduduk juga akan sangat berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu tentang profil perkembangan kependudukan, merupakan gambaran kondisi perkembangan dan prospek kependudukan. Nah, materi yang akan dikedepankan pada siang hari ini adalah tentang profil perkembangan penduduk. Nah, ini adalah sebagai pijakan sesuatu yang harus menjadi concern dan fokus dalam melaksanakan bangunan atau dalam pengambilan. Tentang tujuan apa dibuat atau istilahnya perlu dibuat yang namanya profil perkembangan penduduk. Tujuannya adalah satu, memberikan gambaran secara umum tentang kondisi, potensi, perkembangan dan prospek pendudukan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo. Jadi akan memberikan gambaran secara umum tentang kondisi, potensi, perkembangan penduduk di Kabupaten Sukoharjo ketika kita sudah tahu yang namanya perkembangan penduduk Sukoharjo. Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pengambilan keputusan kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini sangat penting, bagaimanapun kita sudah tahu terkait dengan gambaran itu dalam mengambil kebijakan profil perkembangan penduduk yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Yang selanjutnya yaitu menyediakan data dan informasi pendudukan sebagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, ini data ini sangat diperlukan dalam bangunan yang diperlukan oleh pihak swasta, pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Itu gambaran secara umum terkait dengan profil kependudukan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Perlu kami garis bawahi Bapak Ibu semuanya bahwa kita gunakan adalah data kependudukan atau data penduduk agregat di tahun 2023 semester 2. Karena ini dibuat di akhir tahun 2023. Nanti terkait dengan materi, terkait dengan presentasi perkembangan penduduk di tahun 2023 nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mbak Amidah selaku subkoordinator kerjasama. Itu Bapak Ibu semua pengantar dari kami dan selanjutnya manakala Bapak Ibu semuanya nanti ketika materi sudah disampaikan dan Bapak Ibu semua belum jelas nanti bisa ditanyakan lewat chatting atau tanya langsung pada narasumber atau yang bisa menjawab semua pertanyaan terkait dengan materi tentang perkembangan penduduk pada hari ini. Selanjutnya, nanti juga tidak lupa kami sampaikan, manakala Bapak Ibu semua materi ini sudah disampaikan dengan jelas, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu semua juga bisa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, karena di sini juga ada narasumber yang lain terkait dengan administrasi pendudukan di Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, penyajian materi akan disampaikan oleh Bu Amidah, waktu dipersilakan. Monggo Mbak Amidah.
share. Terima kasih atas waktunya Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi Bapak Ibu, semua peserta Dukcapil menyapa masyarakat pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan lancar dan baik. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi ataupun memaparkan materi terkait profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Sebenarnya kegiatan penyusunan profil perkembangan kependudukan ini telah dilaksanakan di Dukcapil sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 kita sudah membuat profil perkembangan kependudukan dengan data tahun 2011. Waktu itu kalau nggak salah Ibu Endang sebagai pemegang pengampunya. Tapi saat itu karena SIAK kita belum menggunakan SIAK dengan baik ya, jadi data kependudukan yang tersedia pun masih sangat terbatas. Itu bisa kita lihat dari buku-buku yang tercetak pada tahun 2012, kira-kira sampai tahun 2015 itu memang datanya masih terbatas, tapi mulai tahun 2002, data 2015 dibuat profil tahun 2016, itu SIAK sudah kita gunakan dengan baik, dan selalu mengalami penyempurnaan, maka data kependudukan yang kita tampilkan pun sudah cukup lengkap dan lebih akurat. Selanjutnya, adapun penyusunan profil ini sebenarnya merupakan karena di Dukcapil itu sebagai instansi pemerintah yang melakukan administrasi. Nah, kita tahu tugas menyediakan pelayanan baik pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, serta melakukan pengelolaan data dari hasil layanan melalui aplikasi SIAK. Selanjutnya dari aplikasi SIAK, data dan dokumen yang terkumpul harus kita daya gunakan. Istilahnya kita untuk pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya. Itu sebenarnya bisa kita lihat dari definisi administrasi kependudukan sendiri. Nah, sebagai instansi yang bisa dikatakan sebagai produsen data, kita dari pelayanan menghasilkan data sudah menjadi kewajiban dan tugas kita, kewenangan kita sesuai kewenangan sesuai peraturannya, itu kita memanfaatkan tersebut dengan melalui berbagai kegiatan ataupun program. Dan salah satunya ini yaitu kita memanfaatkannya dengan menyusun profil perkembangan kependudukan. Kalau saat ini kita sudah selesai menyusun profil perkembangan kependudukan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Adapun dasar hukum kita menyusun profil tersebut, sebagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Budi ya, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2004 Tahun 2013. Dan yang paling istilahnya paling bawah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010. Di dalam peraturan ini sudah ada semacam definisi apa yang harus kita susun, istilahnya semacam petunjuk teknisnya untuk menyusun profil perkembangan kependudukan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kota atau kabupaten sudah ada di dalam Permendagri tersebut. Selanjutnya, tujuan sebagaimana tadi telah disampaikan Pak Budi di awal tadi, yaitu memberi gambaran umum tentang kondisi, potensi, perkembangan, dan prospek pendudukan di wilayah Kabupaten
sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, serta menyediakan data dan informasi kependudukan baik bagi instansi pemerintah, instansi swasta, maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya, terkait ruang lingkup penyusunan profil sendiri itu mencakup gambaran umum wilayah Kabupaten Sukoharjo, data perkembangan kuantitatif penduduk, data perkembangan kualitas penduduk, data mobilitas penduduk, serta data kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun sumber data, tadi juga sudah disampaikan Pak Budi ya, sumber data utama, kita punya utama dan sumber data pendukung. Dan ini di Permendagri emang sudah disebutkan kita harus menggunakan sumber data utama dan sumber data pendukung. Kalau sumber data utama adalah tadi data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diinput melalui aplikasi SIA, yang kalau yang saat ini kan langsung data terkirim ke data centernya Dirjen Dukcapil Kemendagri ya, karena SIA-nya sudah terpusat. Adapun untuk data pendukung, kita menggunakan data dari lintas sektor terkait. Adapun untuk tahun 2023 yang kita susun di tahun 2004 ini, kita menggunakan istilahnya di dalam tim kita memasukkan 9 OPD yang terkait. Terkait struktur ataupun kerangka penyusunan profil perkembangan pendudukan terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum ya, gambaran umum daerah dan wilayahnya. Terus perkembangan, bab 3 perkembangan kependudukan, bab 4 kepemilikan dokumen kependudukan, dan bab 5 adalah penutup. Ruang lingkup, sumber data, pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam buku profil tersebut. Selanjutnya, bab 2 itu gambaran umum penduduk Kabupaten Sukoharjo, yaitu mencakup letak geografis, kondisi geografis, gambaran ekonomi, yang di dalamnya ada pertumbuhan ekonomi, potensi daerah. Potensi kita mengikut sertakan dalam tim OPD dari luar, seperti pajak daerah, kita dari BPKPAD, ekspor produk, kita dari Disdakop Pudak, ya, perizinan berusaha dari DPM-PTSP, investasi juga dari DPM-PTSP, usaha mikro, kecil, dan menengah, itu dari Disdakop juga, operasi dari Disdakop, dan pasar juga dari Disdakop. Untuk bab 3, kita tentang perkembangan kependudukan. Di dalamnya ada kuantitas penduduk, yaitu jumlah-jumlah penduduk, dan yang selanjutnya kualitas penduduk, tentang kualitas penduduknya, terus mobilitas penduduk itu tentang pergerakan, pindah masuk dan pindah keluar penduduk. Kuantitas sendiri terdiri dari beberapa sub ya. Yang pertama jumlah dan persebaran penduduk, yang di dalamnya ada tiga sub lagi. Terus yang kedua adalah penduduk menurut karakteristik demografi, yaitu terdiri dari 7 sub di bawahnya lagi. Yang ketiga adalah jumlah penduduk berdasarkan golongan darah. Selanjutnya, yang kedua adalah kualitas penduduk. Kalau kualitas penduduk itu kita bisa melihatnya dari tingkat kesehatannya, tingkat pendidikannya, ini mengambil partner kerja, datanya dari Dinas Kesehatan. Pendidikan kita juga menggunakan mendapat data tentang kelahiran, kematian, angka kematian, baik angka kematian bayi seluruhnya maupun neonatal maupun postneonatal, serta kematian ibu. Ibu ini ibu yang melahirkan ya, lebih ke yang persalinan, meninggal karena persalinan. Untuk pendidikan kita lain dengan dinas mengambil data dari BPS. Itu kalau dari mengambil data tentang alek huruf, data tersebut yang memiliki
BPS. Serta kalau angka partisipasi kasar sekolah, angka partisipasi murni sekolah, serta ada angka penduduk putus sekolah. Kalau ekonomi, kita bekerja sama dengan Dispernaker, bisa tersedia data jumlah dan proporsi penduduk, proporsi tenaga kerja, pengangguran terbuka, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis pekerjaannya. Untuk sosial, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, juga ada sebenarnya dari Bapperida. Itu tentang persentase pekerja anak, walaupun data ini dari awal penyusunan tidak ada ya, kita tidak tersedia, tapi kita masukkan karena emang di draftnya harus ada. Terus jumlah penduduk penyandang disabilitas, ini kita ambil datanya dari Dinsos, bukan dari Dukcapil, karena kita anggap lebih valid dari Dinsos. Serta kalau proporsi penduduk ini di garis kemiskinan di Sukoharjo dan jumlah penduduk miskin itu kita ambil dari Bapperida. Yang ketiga yaitu mobilitas penduduk. Kalau mobilitas penduduk ini asli data dari ada sebagian dari kebanyakan dari kita, ada satu dari Dispernaker. Migrasi masuk, migrasi keluar, angka migrasi neto, dan transmigrasi. Untuk yang transmigrasi, kita mengambil data dari Dispernaker. Yang untuk kepemilikan dokumen kependudukan, ya, dokumen apa aja yang kita sajikan, yaitu kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk, kepemilikan kartu identitas anak, kepemilikan kartu tanda penduduk, dan surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing. Untuk yang kepemilikan akta kita tampilkan akta kelahiran, akta perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan sebenarnya ada satu lagi kita juga tentang perubahan nama, terus sama perubahan status warga negara kita tambahkan di profil yang terbaru. Menggunakan data utama dari Dukcapil, tapi kita juga menggunakan data lintas sektor. Adapun seperti tadi, ada 9 dinas atau OPD yang kita ikut sertakan dalam tim kita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terus Bapperida, selanjutnya BPK PAD. Dalam penyusunan profil, kita banyak menampilkan tabel-tabel, gambar, grafik, ataupun diagram. Tapi untuk materi kali ini tidak semua bisa kami tampilkan karena keterbatasan waktu dan untuk menyampaikannya ya. Ini yang kurang lebih yang umum yang kita sampaikan. Ada tabel penduduk berdasarkan jenis kelamin per kecamatan. Dari tabel ini, di dalam profil kita memberikan narasi dan sedikit analisa-analisa tentang perkembangan penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini kita bisa ketahui bahwa berjumlah di tahun 2023 ya semester 2-nya 911. Kalau di breakdown berdasarkan kecamatan, itu Amatan Grogol, yaitu 121.584 atau 13 Sukoharjo. Adapun penduduk yang paling sedikit itu ada di Kecamatan Bulu sekitar 4,09%. Tapi tidak hanya bisa kita lihat dari gendernya ya, laki dan perempuan, kita bisa melihat bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih besar dibanding perempuan. Dan kalau kita perhatikan lagi, dibandingkan sebelum
tahun 2022 jumlah penduduk kita 9.106 jiwa. Jadi ada kenaikan sekitar 6.883 jiwa dibanding tahun 2022 ya. Kita meningkatnya lumayan yaitu 6.883 jiwa. Selanjutnya kepadatan penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kecamatan. Ini dari sini kita bisa melihat dari tampilkan data series ya. Emang terkadang kita harus menampilkan data itu berseris biar nanti pembaca ataupun yang membutuhkan data lebih mudah mendapatkannya. Kalau kepadatan penduduk itu emang lebih enak kalau kita berseris. Tapi karena keterbatasan kita hanya bisa menampilkan 3 tahun ya, 3 tahun ke belakang 2021, 2022, 2023. Kalau kita lihat kepadatan penduduknya kita selalu mengalami walaupun sedikit tapi selalu ada kenaikan. Dan kita bisa lihat di tahun 2023 kepadatan paling padat ya di antara 12 kecamatan itu adalah Kecamatan Kartosuro yaitu 5.134 jiwa per kilometer. Yang kedua adalah Grogol 3.881 jiwa per kilometer. Nah, untuk analisanya kepadatan penduduk ini harus diantisipasi utamanya dari kalau kecamatan ya pemerintahan kecamatannya walaupun nanti menginduk ke kabupaten ya bagaimana mengatasi kepadatan ini karena kepadatan penduduk itu bisa mempengaruhi berbagai hal baik sosial, ekonomi maupun lingkungan. Kalau ekonomi juga semakin banyak orang semakin banyak untuk kepadatan yang terendah bisa kita lihat yaitu Kecamatan Bulu kepadatannya 804 jiwa per kilometer. Nah, kalau ini kebalikan dari yang padat ya. Justru kalau Bulu ada kecenderungan bagaimana Bulu itu memunculkan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Bulu sehingga bisa menarik orang lain untuk datang ke Bulu. Kalau antara yang padat dengan ada yang kurang yang padat saling bekerja sama, otomatis nanti persebaran penduduk itu diharapkan tidak hanya menumpuk di satu daerah, tapi cenderung rata-rata diharapkan bisa sama gitu kepadatannya. Jadi berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, lingkungan hidup itu tidak akan terlalu berpengaruh ya untuk kehidupan. Kira-kira untuk kepadatan penduduk selanjutnya, angka atau laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan. Data ini hampir dibutuhkan oleh banyak instansi. Hampir kalau kita diminta biasanya laju pertumbuhan penduduk berapa? Istilahnya kayak KB, Dispernaker, Bapperida itu mesti Dinas Kesehatan pun minta data seperti ini. Karena laju pertumbuhan itu juga harus kita antisipasi. Kalau kita lihat dari tabel berikut, yang laju pertumbuhannya paling besar enggak tak ya 0,97 setelah itu baru Bendosari dan adapun kategori sedang ataupun lambatnya laju pertumbuhan penduduk itu seperti kita lihat kalau itu di 1% sampai 2% dan lambat itu di bawah 1%. Secara keseluruhan di Kabupaten Sukoharjo, ya tadi yang paling lajunya
maaf tadi salah saya ya, yang lajunya paling besar itu Sukoharjo sama Polokarto. Ada Harjo, Polokarto, Baki itu di atas 1%, masuknya dalam kategori sedang. Untuk yang lainnya itu di bawah 1%, termasuk untuk tingkat kabupaten kita 0,76, jadi masih dalam kategori lambat. Ini tetap harus diantisipasi ya, karena kalau laju pertumbuhan kita bertambah terus tanpa ada antisipasi, itu akan membuat tatanan di masyarakat juga mengalami gejolak. Seperti kalau laju pertumbuhan tinggi, sementara fasilitas-fasilitas pendukung kehidupan yang lainnya juga tidak disediakan, maka akan terjadi berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, lingkungan hidup maupun politik. Untuk laju atau angka pertumbuhan penduduk selanjutnya yaitu rasio jenis kelamin penduduk Sukoharjo. Tadi sudah di awal kita lihat ya jumlah penduduk tadi berdasarkan kecamatan memang laki-laki lebih besar dari perempuan. Paparkan di kelamin bahwa di usia 40 kita bawah ya, tapi di usia 45 tahun ke atas itu lebih banyak. Kalau di Kabupaten 100,2 dan setiap 100 penduduk 100 sampai 101 penduduk laki-laki. Untuk coba kita lihat kalau untuk usia 75 di antara 100 perempuan terdapat kurang lebih 72 sampai 73 penduduk laki-laki. Tapi kalau untuk usia 0 sampai 4 berarti tiap 100 penduduk perempuan kurang lebih terdapat 105 sampai 106 penduduk laki-laki. Jadi emang laki-laki banyak itu di usia 0 sampai 44, tapi kalau perempuan itu di usia yang istilahnya usia sudah dewasa sampai ke usia lansia ya. Ini sebenarnya dari sini kita juga bisa melihat bahwa dilihat dari karena perempuan itu lebih banyak di usia istilahnya lansia atau tua, berarti harapan hidup perempuan itu bisa dikatakan lebih tinggi dibanding laki-laki di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo ini berdasarkan dikelompokkan menjadi 10 rank ya, 10 itu memiliki ijazah SLTA atau sederajat. Jadi pendidikan terakhirnya SLTA selanjutnya SLTP. Ulang karena ini akan sulit kalau pengurusan administrasi kependudukannya juga tertib. Terkadang banyak sebenarnya itu banyak terjadi. Jadi ini sangat terkait dengan diaga. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa terus organisasikan terkait perubahan data ya, terkait dengan agar yang bisa kita hasilkan dari kependudukan itu juga valid, istilah mendekati data nyatanya. Nah, dilihat dari
pendidikan Sukoharjo itu masih menengah ke bawah, ya. Kalau kita lihat yang dari diploma sampai itu sangat seperti itu. Yang kalau diploma 1 lumayan lah ada 6,34. Tapi jauh sekali dari SLTP. Ya semoga saja ini kalau kita tertib administrasi kependudukan kita juga menampilkan grafik ataupun diagram ya. Kalau ini grafik kepadatan penduduk yang tadi sudah kita sampaikan. Sebenarnya menampilkan grafik, diagram ataupun itu agar kita lebih mudah melihat secara langsung bisa kita lihat. Kalau ini kan langsung kita gampang, oh paling penduduk paling tinggi di Grogol, kita langsung cepat bisa melihat ya. Untuk kepadatannya yaitu langsung Kartosuro Kelini, Kartosuro, Grogol, Bagi yang ketiga. Selain untuk kecepatan melihat istilahnya data-data, juga agar pembaca buku juga tidak ada istilah dari gambar, ada warna, agar bisa mengurangi kebosanan, nggih. Selanjutnya ini gambar piramida penduduk. Dari piramida penduduk ini kita bisa dengan mudah melihat struktur maupun komposisi penduduk kita. Ini juga bisa kita lihat penduduk terbesar langsung kita bisa melihat di usia 40 sampai 44 tahun. Antara laki-laki dan perempuan besar mana kita juga bisa melihat. Di paling bawah itu usia 0 sampai 4, kita sekarang sudah mulai mengecil ya. Itu artinya tingkat kelahiran mulai menurun. Karena mengecil. Dan untuk informasi saja, kalau piramida penduduk itu sebenarnya ada 3 bentuk. Kurang lebih ada 3 bentuk. Kalau kita ini masuk dalam bentuk usia muda atau ekspansif. Yang usia muda itu masih banyak dibanding usia tua. Itu biasa terjadi di negara berkembang. Entah mungkin beberapa tahun ke depan mungkin kita sudah mulai nanti yang usia 0 sampai 4 lebih kecil-kecil lagi ya. Itu terjadi di negara maju seperti Jerman, Jepang, Swedia itu sudah mulai seperti kotak. Jadi bentuk bukan seperti kotak, tapi seperti segitiga. Kotak ya, kotak udah mulai menurun yang di itu sudah hampir sama semua. Ada juga penduduk mudanya justru banyak sekali, tapi tuanya sudah mulai menipis seperti itu. Kalau dilihat dari ini kita masih bagus, tapi harus diantisipasi ya. Ini penduduk mudanya banyak, artinya yang produktif juga banyak. Itu istilahnya pemerintah, baik kabupaten, daerah maupun pusat, istilahnya harus menyediakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena penduduk usia produktifnya sangat besar ini. Jadi ya untuk meningkatkan kemakmuran, istilahnya provinsi, harus ada pembukaan lapangan kerja itu seluas-luasnya. Saya muda masih banyak sekali. Dari piramida penduduk ini, istilahnya usia 0 sampai 4, 5 sampai 9, bisa kita prediksi ke depannya, istilahnya 5 tahun ke depan, berarti kita butuh sekolah berapa, butuh untuk kesehatan balita berapa. Lihat di piramida kita bisa juga membaca seperti itu. Fasilitas yang dibutuhkan oleh warganya atau penduduknya. Dengan berdasarkan data ini ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan status kawin. Kalau dari diagramnya kita bisa lihat yang kawin 50%, yang 40 cerai 2%, cerai mati 6%. Jadi sebagian besar penduduk di Sukoharjo itu 4%,
Di bawahnya ada tabelnya, yaitu sebesar 451.718 jiwa yang berstatus kawin. Ini juga bisa kita istilahnya ada analisa atau kita kecenderungan yang terjadi di masyarakat. Bisa kita lihat dari bandingkan laki-laki dan perempuan ya. Di usia belum kawin itu banyak laki-lakinya, perempuan lebih kecil. Ini bisa kita asumsikan memang penduduk laki-laki itu biasanya dibanding perempuan lebih cepat menikah perempuan. Karena biasanya laki-laki kan ya menunggu mapan, dapat pekerjaan yang sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi dia menunggu untuk mapan ataupun mencari pekerjaan untuk bisa dikawin. Kalau untuk dari laki-laki dan perempuan seimbang ya, meski lebih banyak perempuan sedikit. Yang perlu kita perhatikan dari cerai hidup dan cerai mati, itu ternyata juga lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Ini bisa kita asumsikan atau ada kecenderungan bahwa dia kecenderungannya dan mungkin ini juga itu kalau laki 41.760 jiwa ya, itu hampir 3 kali lipat lagi. Mungkin kalau asumsi kita yang ada di sini adalah yang tadi kita sudah katakan, usia harapan hidup perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, di sini biasanya yang cerai mati itu perempuan dan sudah usia istilahnya lansia lah. Jadi dia emang tidak berkeinginan untuk menikah kembali. Selanjutnya, ini grafik kita dapat dari Dinas Kesehatan. Ini terkait kualitas penduduk dari segi kesehatannya. 63/62 kasus kematian bayi ya. Kalau bayi neonatal sampai 8 hari atau itu neonatal ya, katakan neonatal. Itu ada beberapa penyebabnya, baik 1, 2, 3. Ada 8 penyebab di BBLR, yaitu berat badan rendah. Istilahnya kesehatan ibu waktu hamil itu sangat harus diperhatikan karena terjadi kematian bayi banyak karena BBLR atau berat badan lahir rendah. Bisa diasumsikan berat badan lahir rendah itu karena istilahnya ya bukan aja, tapi ada gizi mungkin yang tidak terpenuhi atau gimana seperti itu kira-kira. Ya, grafik kematian post neonatal. Tadi kan neonatal ya. Kalau ini post neonatal. Post neonatal itu usia 1 bulan sampai di bawah 1 tahun. Itu post neonatal. Penyebabnya ya. Adalah di kasus kelainan kongenitas. Saya sendiri sebenarnya juga kurang, kalau menjelaskan tidak bisa istilahnya dengan gamblang, karena ini lebih ke fokusnya Dinas Kesehatan. Tapi ya itu ada kelainan ya di bayi yang baru usia 1 bulan sampai di bawah 1 tahun, yaitu ada kelainan bawaan lah seperti itu, atau kondisi yang tidak normal. Berarti kalau ada terjadi seperti itu, kembali lagi pada kesehatan ibu dan bayi, baik dari mungkin dari awal pernikahan ya, sampai hamil, sampai melahirkan itu benar-benar emang harus dijaga biar melahirkan kualitas generasi muda yang lebih baik, lebih sehat istilahnya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nanti kalau grafik penyebab kematian bayi untuk umumnya itu bisa digabung antara
penyebab kematian neonatal sama post neonatal. Kalau di post neonatal kan kita ada 33 kasus ya. Tadi di neonatal ada 62 kasus. Seperti itu. Selanjutnya grafik penyebab kematian ibu. Ini ibu hamil dan melahirkan ya. Kasusnya seperti itu karena inti kesehatan ibu dan anak itu ada 7 kasus dan ada 5 penyebab. Penyebab yang tinggi ternyata jantung ya, sebagaimana di mana-mana ya faktor yang menyebabkan jantung seperti itu. Berarti kesehatan jantung ibu saat hamil itu harus diperhatikan sekali. Biasanya Kak, itu juga harus diperiksakan karena terkadang ada masalah jantung di dalamnya. Ibu hamil kadang bengkak, kadang itu enggak masalah, tapi kadang itu ada keterkaitan dengan jantung. Seperti itu. Selanjutnya, ini kita tampilkan laju pertumbuhan penduduk. Kalau tadi cuma 1 tahun, ini kita tampilkan dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Bisa kita lihat, tahun 2016 naik, istilahnya kita positif ya, laju pertumbuhannya naik. 2017 juga, 2018 kita ada penurunan, tapi ini kembali lagi ke data kita, karena data kita ini data bukan istilahnya de facto ya, tapi dari kegiatan administrasi kependudukan. Tapi semoga ini mendekati realnya. Dan kalau kita bisa lihat di tahun 2019 kita lumayan naik 0,85, tapi di tahun 2020 sama 2021 itu memang terjadi COVID, maka kita langsung dari menurun jadi 6,1, bahkan 2021 kita sampai minus 1,46. Kemudian baru tahun 2022 kita naik lagi dan 2023 kita naik menjadi 0,76. Namun demikian laju pertumbuhan juga benar istilahnya tidak diperhatikan, dipersiapkan sebelumnya, nanti bisa permasalahan di sosial, politik maupun profil setidaknya kita dan data yang sudah kita sampaikan dalam profil itu adalah data agregat ya. Sebagaimana ketahui data kependudukan kita itu berdasarkan 58 Undang-Undang 24 tahun 2013 itu ada data agregat dan juga ada seorangan yang name address. Data agregat yang salah satunya kita tampil dalam bentuk pembangunan di anggaran buku pencegahan sudah pelayanan dan pencatatan sipil pun akan lebih valid dan akurat untuk berbagai kepentingan di khususnya Kabupaten Sukoharjo. Demikian dari kami. Ini bentuk fisik bukunya ya. Kita ada cetak buku sama dalam bentuk CD. Buku kita kasihkan karena terbatasan anggaran, kita hanya tidak bisa, kalau biasanya kita desa juga kita kasih buku, karena ada keterbatasan anggaran, kita desa kita berikan berupa CD di UPTD di Dukcapil di kecamatan, mungkin sudah ada yang ngambil, bagi yang belum mohon diambil di UPTD di Dukcapil kecamatan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Pak Budi sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mida telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Materi yang disampaikan cukup jelas.
nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data tersebut sebagai data untuk satu antara lain itu tadi seperti untuk penganggaran atau istilahnya untuk pengambilan kebijakan di wilayah desa atau kelurahan masing-masing. Saya ingin menggarisbawahi salah satu faktor atau menjadi concern dari dalam perkembangan penduduk itu tadi adalah jumlah kepadatan penduduk. Mungkin di kepadatan penduduk itu juga akan berimplikasi terhadap pekerjaan. Makanya salah satu fungsi dari data atau perkembangan pendudukan ini bisa mengungkit semacam menyelenggarakan atau membuat lapangan pekerjaan. Kalau yang di desa kan mungkin sekarang sudah ada dana desa, itu bisa membuat BUMDes. BUMDes itu sendiri bisa mempekerjakan warga masyarakatnya yang ada di wilayah tempat. Dan harapan kami dengan adanya perkembangan penduduk ini, Bapak Ibu semuanya yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan di tingkat desa ataupun kelurahan, bisa memanfaatkan data ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan pembangunan atau istilahnya membuat kebijakan-kebijakan yang berimplikasi terhadap kemajuan, terhadap kesejahteraan di warganya masing-masing. Monggo Bapak Ibu tadi untuk buku memang terbatas kita pencetakannya, dan untuk desa dan kelurahan itu nanti bisa diambil CD-nya di setiap kecamatan, dan harapan kami itu CD itu benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan setiap desa dan kelurahan. Mungkin setiap desa dan kelurahan itu ada fokus tersendiri, tidak sama, tapi itu memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua dalam kebijakan tentang Sidoarjo. Bapak Ibu, monggo dipersilahkan untuk bertanya terkait dengan permasalahan yang fokusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan panjenengan juga bisa tentang administrasi yang menemui permasalahan di atau kelurahan, karena bagaimana muar kebijakan itu tetap pemerintah desa. Kami dengan media ini permasalahan yang terkait dengan administrasi pendudukan, panjenengan bisa tanya terkait dengan administrasi pendudukan. Ini sudah ada pertanyaan dari Pemdes Meranggen ya, itu NIK atau beda. Misalnya NIK dan KTP beda dengan NIK di KIS. Demikian atas jawabannya, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, mungkin saya ingin memberikan penjelasan yang di. Jadi yang intinya itu berbeda, harus diperbarui dengan menggunakan NIK yang ada di KTP. Jadi NIK KTP adalah data paling utama yang menjadi layanan publik. Sekali lagi, apabila NIK di KK itu berbeda di NIK KTP, dengan kebijakan single identitas number, itu NIK akan digunakan untuk semua layanan publik. Jadi masyarakat akan lebih mudah di satu sisi dari sisi koordinasi, dan tidak akan menimbulkan ganda terkait dengan NIK yang dimiliki atau NIK yang dipakai oleh masyarakat dalam mengakses terkait dengan layanan publik ataupun istilah NIK yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Terus, KIS itu juga menggunakan nomor NIK yang ada pada KTP. Jadi intinya, KIS itu kan bermula berdasarnya data di KK dan KTP. Jadi intinya, NIK-nya yang digunakan adalah NIK pada KTP. Kalau KK-nya itu masih berbeda, NIK itu harus diperbarui dengan menggunakan data NIK pada KTP. Bisa diperbarui di kecamatan ataupun bisa diperbarui di tingkat kabupaten. Nah, tadi saya juga mengaitkan terhadap apa yang disampaikan Mbak Midah dari sisi unsur updating data kependudukan. Manakala Bapak Ibu semuanya sudah mengalami sudah nikah dan di kakaknya itu baru tercatat kawin, tentu panjenengan harus melengkapi data yang lain, yaitu fotokopi surat nikahnya, agar nanti di kakaknya itu tercatat kawin
tercatat. Dan nanti dalam kolom KK itu ada tanggal perkawinannya. Di satu sisi juga perlu, katakanlah salah satunya dari unsur pendidikan, karena dari data yang disampaikan Mbak Wida itu tadi, komposisi pendidikan di Sukoharjo itu masih rendah. Makanya perlu ketika sudah ada perubahan elemen data yang dimiliki untuk memperbarui KK, itu tolong lampirkan ijazahnya, agar juga ada perubahan terkait dengan pendidikan di kolom KK. Karena manakala itu nanti untuk digunakan untuk melamar misalnya, secara faktual yang bersangkutan mempunyai yang namanya ijazah S1. Tapi di satu sisi di KK masih tercatat SMA. Nah, itu nanti akan menjadi permasalahan manakala digunakan untuk layanan-layanan publik yang lain. Lebih-lebih untuk lamaran seperti CPNS atau P3K atau untuk urusan yang lain. Jadi ini adalah kami menyampaikan ini agar para Bapak Ibu yang ada di desa, di kelurahan, agar ketika memperbarui KK lengkapi dengan datanya yang dimiliki. Karena ini sangat penting, karena di satu sisi juga bisa mempengaruhi terkait dengan updating data yang ada di Kabupaten Sukoharjo, juga bisa memberikan validitas data yang dimiliki oleh masyarakat. Itu mungkin saya menjawab pertanyaan dari Meranggen. Terus ini dari Desa Kateguan, mohon izin Bapak, di Dukcapil di luar tema DMM dari Pemdes Kateguan. Izin sedikit memberi saran terkait data rekap mutasi penduduk maupun penduduk pindah dikirimkan oleh Dukcapil ke desa atau kelurahan. Mohon ditambahkan untuk kolom jenis kelamin supaya lebih jelas untuk jenis kelamin penduduk tersebut. Terima kasih. Oke, ini terima kasih masukan dari Kateguan. Nanti kami sampaikan atau kami konfirmasi ke bagian yang menangani terkait dengan masalah tentang mutasi penduduk, data balikan dengan inovasi padamu pendekar. Harapan kami ini kalau benar-benar disampaikan dan data valid itu agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun banyak kebijakan yang sudah dipangkas oleh Dukcapil, terutama salah satunya adalah manakala terjadi perpindahan penduduk tidak melalui desa dan kelurahan, sehingga penduduk desa tersebut atau kelurahan tersebut tidak punya data siapa yang balik, siapa yang pindah, siapa yang datang. Tentu kami sebagai pelaksana teknis terkait dengan administrasi pendudukan mempunyai kewajiban untuk memberikan data balikan terkait dengan proses pindah penduduk datang dan pergi. Harapan kami ini sebagai informasi agar manakala terjadi perpindahan penduduk di desa dan kelurahan, agar disampaikan data yang sudah dikirim kami ke desa kelurahan, agar disampaikan ke Pak RT, Pak RW, agar Pak RT juga tahu penduduk yang datang siapa, yang sudah pindah itu siapa. Hal ini adalah sangat penting karena bagaimanapun itu juga bisa sebagai salah satu pencegahan dari sebuah tindakan kriminalitas. Itu salah satu fungsi dari data kependudukan. Oke, kalau yang nomor NIK itu mungkin sudah menjadi rahasia dan itu sifatnya pribadi. Mungkin itu juga tidak bisa kami sampaikan terkait dengan data mutasi penduduk. Karena itu sifatnya pribadi, tentu nanti kalau misalnya panjenengan pengen lebih jelasnya lagi, bisa tambahin ke sini atau bersurat nanti bisa dijawab resmi. Dalam setiap pengambilan kebijakan jangan membuat langkah strategis yang salah dan nanti tidak itu akan menimbulkan permasalahan. Jadi intinya memberikan yang kita unik itu sifatnya pribadi, kita tidak berani memberikan pindah. Ini dari Bapak Ibu kaitannya dengan data karena desanya menggunakan yang sudah 7 bulan saat di pilkada besok apa bisa melakukan perekaman EKTP di luar kabupaten karena masih merantau. Terima kasih. Oke, terkait dengan saya mungkin mencoba yang pertanyaan kedua. Bagi masyarakat yang kebetulan saat ini berada di luar wilayah Kabupaten Sukoharjo,
dan yang bersangkutan adalah berKK Sukoharjo, itu bisa melakukan perekaman dimanapun juga. Jadi nanti yang bersangkutan, yang penting sudah membawa fotokopi KK-nya, katakanlah yang bersangkutan itu merantau di luar Jawa, itu bisa datang ke Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman, dan nanti ketika sudah melakukan perekaman dan datanya itu sudah bisa dikirim ke pusat dan sudah print ready record, itu nanti bisa dicetak di kabupaten di mana dia tercatat sebagai penduduk. Oh, misalnya di Sukoharjo, dia nanti dicetakkan di Kabupaten Sukoharjo. Dan nanti ini masukan yang untuk dari pojok, itu yang intinya agar data itu di breakdown ke desa, dan nanti kami sampaikan kepada Mbak Mida terkait dengan profil. Tapi kalau yang terkait dengan data yang lain, mungkin data buku data itu mungkin juga sudah ada yang dikeluarkan oleh bidang pihak nih Bang. Nah, itu juga sudah ada, tapi distribusinya sampai desa atau belum saya juga tidak tahu. Oke, oh itu bisa dilihat di buku data yang kami bikin oleh bidang pihak, itu bisa ada breakdown sampai tingkat desa. Tapi itu jumlahnya hanya jumlah agregat, tidak secara spesifik, karena kalau spesifik itu adalah data yang sifatnya pribadi, itu memang dari sisi regulasi itu memang dilarang dan tidak diperbolehkan dipublish secara umum. Register. Menuran. Pendalaman. Mohon izin bertanya, warga kami masih ada yang belum mempunyai EKT dan KK. Yang ada cuma surat nikah saja. Monggo Bu Wardani, ini saya juga okay. Bu Wardani mohon menjawab ini yang terkait dengan poin nomor ini dalaman nggih. Oke, harus ke sini. Oke, ini aja yang bersangkutan terkait dengan apa yang menjadi problem di bersangkutan itu kondisinya sehat. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan kondisinya tidak sehat, nanti informasi terlaporan terkait dengan penduduk rentan itu nanti biar di-share nomor WA-nya agar nanti bisa dilaporkan di situ dan nanti bisa diverifikasi. Ketika yang bersangkutan itu memang data pendudukan, nanti kan ada strategi khusus bagaimana untuk memberikan data pendudukan terkait dengan penduduk rentan. Itu nanti Mbak Ulfa tolong nomornya untuk laporan penduduk rentan disampaikan di situ agar bisa dilaporkan terkait dengan yang ada kasusnya di daleman. Jadi menurut solusinya adalah cari saja akta kelahiran. Itu otomatis akan data juga manakala yang bersangkutan itu nanti agar dikondisikan disamakan dengan ijazahnya saja, karena itu nanti agar ijazah dan akta kelahirannya itu namanya itu linier, dan nanti manakala digunakan itu tidak akan menjadi permasalahan. Merubah nama yang salah. Merubah yang karena yang belum mempunyai akte, solusinya dia harus mencari akte kelahiran dulu. Dan nama, kebetulan misalnya yang bersangkutan sudah punya ijazah, nanti agar nama akte disamakan dengan ijazah saja. Karena nanti akan biar linier dan tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Ini ada dari Plumbon, Mojolaban. Persyaratan kalau pengadaan jemput bola, rekam, KTP yang berkebutuhan khusus berapa orang, minimal yang bisa mendatangkan petugas ke Dukcapil. Kalau mau jadi jembung rentan minimal yang mau rekamnya 1 orang atau 2 orang? Oke, gini aja, terkait dengan berapa orang yang mau dilakukan perekaman atau istilah penjempulan terkait dengan penduduk rentan, berapapun yang penting jenengan itu laporkan dulu. Laporkan dulu ke nomor penduduk rentan. Nanti kalau misalnya data sudah diverifikasi di aplikasi SIA dan data sudah valid, berapapun 1, 2, atau 3 itu akan dijemput, akan dilakukan perekaman. Tapi yang penting nanti ketika mau ada perekaman nanti diklarifikasi dari pihak desanya agar nanti disiapkan siapa istilahnya gampangnya yang
bisa istilahnya memandu terkait dengan kegiatan itu. Jadi tidak terbatas berapa orang yang harus dijembol, satu pun harus dijembol karena itu sudah menjadi kewajiban dan merupakan strategi dari Dinas Dukcapil untuk memberikan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan yang kesulitan dalam mengurus dokumen admin duknya. Ini menjawab pertanyaan dari Plumbon. Mohon izin, ini pertanyaan dari Majasto. Bertanya, warga kami lansia belum pernah rekam KTP dan sekarang meninggal. Apakah bisa mengurus akte kematiannya? Serta apa yang harus dipersiapkan? Urusan akte kematian. Monggo Mbak Indra, dijawab Mbak. Bisa sebenarnya. Oke, terima kasih saya mencoba terkait dengan warga dunia belum rekam KTP. Satu, itu bisa diterbitkan dengan dokumen yang lama dimiliki, misalnya KK lama, KTP lama, terus surat nikah kalau ada, kalau pernah ke luar negeri, paspor, ya yang terakhir ini adalah sertifikat tanah. Nah, itu. Oke, jadi kalau misalnya yang bersangkutan, yang saya sampaikan di depan itu tadi, semuanya tidak bisa, tidak ada untuk mengurus akte kematian, saya sedang pengadilan. Jadi yang manakala tidak punya EKTP, tapi punya dokumen-dokumen lama sebagai data yang bersangkutan, nanti ada dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari kelurahan, itu nanti otomatis bisa diterbitkan akte kematian tanpa nik, karena dia yang bersangkutan belum mempunyai EKTP. Jadi intinya bisa manakala ada data dukung yang lain, walaupun belum ber-EKTP, tapi ada data dukung yang menguatkan bahwa orang tersebut adalah meninggal dunia dan mempunyai data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengurus dokumen terkait dengan akte kematian. Oke, itu guys, saya menjawab pertanyaan dari desa mana itu tadi. Nanti saya Majasto, nggih. Iki mohon izin bertanya warga kami belum pernah, nggih. Terus ini ada pertanyaan dari Ngrombo, izin bertanya Bapak Ibu dari Pemdes Ngrombo, ada warga yang menikah tapi status menikahnya belum diperbarui, baik di KK ataupun di KTP. Dan ini mau cerai, apakah status KTP dan KK harus diperbarui? Mengajukan cerai. Oke. Intinya tertib administrasi kependudukan, setiap perubahan yang ada di dokumen kependudukan harus dilakukan perubahan. Yaitu masyarakat harus melaporkan ketika yang bersangkutan kawin, harus dilaporkan dulu. Tapi ketika yang bersangkutan itu itu harus juga dilaporkan dulu. Jadi intinya ketika yang bersangkutan itu kawin, laporkan dia kawin. Setelah itu yang bersangkutan mempunyai status baru karena dia cerai mati atau cerai hidup, itu harus diperbarui dulu. Setelah itu yang bersangkutan mau kawin lagi, itu ketika yang bersangkutan sudah kawin lagi harus diperbarui lagi. Nah, itulah pentingnya terkait dengan administrasi pendudukan. Setiap ada perubahan, setiap ada peristiwa yang dilakukan atau yang dilalui oleh masyarakat, wajib dilaporkan ke instansi pelaksana teknis, yaitu Dinas Dukcapil. Bisa di kecamatan, bisa di UPTD, maupun bisa di kabupaten. Mau dipersilahkan. Ibu semuanya, itu pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Dan ini waktu sudah overlap, artinya kita waktunya sudah melebihi. Ini memberikan gambaran terutama terkait dengan profil terkait pendidikan. Dan nanti Bapak Ibu semuanya, nanti 5 penanya mau di screening dulu, tapi nanti mau diinfokan siapa yang beruntung mendapatkan t-shirt dari Dinas Dukcapil. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya mewakili rekan-rekan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sidoarjo terkait dengan kegiatan ini. Manakala ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini masih judul 1 ini, pertanyaan. Oke, mau cari akte kematian, surat kematian yang lama ada warna kuning, suruh cari KTP yang lama, tidak ada. Mohon pencerahan. Kalau yang bersangkutan itu meninggal dunia dan dia yang bersangkutan mempunyai surat keterangan kematian kuning, itu harus diperbarui dulu. Diperbarui dulu sesuai dengan data yang ada.
Lalu nanti ketika yang bersangkutan sudah memperbarui itu, secara normatif aturan untuk penerbitan akta seperti biasa. Katakanlah misalnya datanya seperti itu, nanti harus ada membuat ya semacam SPTJM karena itu treatment khusus terkait dengan pelayanan akta kematian. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Sanggung Gadah. Oke, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Bapak Ibu semua berikan kesehatan terkait dengan apa yang menjadi fokus pekerjaan panjenengan, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya ketika menjenengan bekerja, bisa memberikan pemahaman terkait dengan administrasi pendidikan di masing-masing desa. Sekali lagi kami mohon maaf selaku mewakili rekan-rekan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sukoharjo, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan Dukcapil menyapa masyarakat pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.